Halo, kembali lagi kita belajar sejarah Indonesia bagian kedua, yaitu latar belakang pemerintah Republik Batak. Jadi pada awalnya tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu dan menguasai Belanda. Raja Willem yang kelima melarikan diri ke Inggris. Nah, di situ dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan sebagai Republik Batak dan dipimpin oleh Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem yang kelima, yaitu pemerintahan Inggris, ditempatkan di kota Kew. Raja Willem yang kelima kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan Surat Kew. Perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew, itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1975 dan Ambon serta Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Prancis dan Republik Batak juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batak ini merupakan vassal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batak untuk mengatur pemerintah di Hindia masih juga berpengaruh. Kebijakan yang utama dari Prancis yaitu memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang kuat, maka ditunjuklah Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal. Nah, tugas dari Herman William Daendels yaitu yang berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811 di Nusantara. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Tugas utama dari Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, Daendels melakukan langkah-langkah: satu, membangun benteng-benteng pertahanan baru; kemudian yang kedua, membangun pangkalan laut di Anyer dan Ujung Kulon; yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi; yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa. Sepanjang kurang lebih 1100 km, jalan ini sering dinamakan sebagai Jalan Daendels atau Jalan Raya Pos. Kemudian yang kelima, mendirikan pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Kebijakan Herman William Daendels dalam bidang pemerintahan: 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Kemudian yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau prefektur. Yang ketiga, masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek ini langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji oleh pemerintah kolonial. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Yang keempat, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Kebijakan Herman William Daendels dalam bidang peradilan: untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam pemerintahannya, Daendels juga melakukan kebijakan di bidang peradilan dengan cara membentuk 3 jenis peradilan. 1. Peradilan untuk orang Eropa; yang kedua, peradilan untuk orang-orang timur asing; dan yang ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi ini dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan juga di Semarang. Akhir pemerintahan dari Daendels: selama 3 tahun pemerintahan di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi pemerintahan di Pulau Jawa. Kebijakan dan program yang dijalankan dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Jansen.
pemerintahan Jan Willem Jansen 1811 dan akhir kolonialisme pemerintahan Prancis. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jansen sebelum Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1810, Jansen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Sementara itu, penguasa Inggris di India, yaitu Lord Minto, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jansen berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legium Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya di Tungtang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tungtang pada tanggal 18 September 1811. Lalu ditandatanganilah perjanjian yang disebut dengan kapitulasi Tungtang tahun 1811 yang isinya 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya dikuasai Belanda dan diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto pada tanggal 18 September 1811 secara resmi memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin dan pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan di Nusantara. Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kemudian yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Yang ketiga, tanah milik pemerintah, maka rakyat berpenggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. 1. Raffles didampingi oleh para penasehat yang terdiri atas Gillespie, Muteng, dan Krasen. 2. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kemudian yang ketiga, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Kemudian yang keempat, para bupati dijadikan sebagai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi. 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah land rate yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, menghapuskan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Yang kelima, peletakan dasar sebagai unit administrasi penjajahan. Akhir pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Tahun 1814 diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda.